warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bola, balik lagi di Ngopora, ngobrol pintar seputar pemuda dan olahraga bareng aku, Aicha, selaku host, dan yang pastinya ditemani oleh narasumber yang sangat inspiratif. Ada Kak Isat Fajri, Pak Ramboy Saki, dan Agus Tony. Halo Kak, gimana kabarnya? Baik. Baik. Terus Kak, kenalan dulu sama Sobat Bola. Kakak ini sebagai apa di Boza, di Kota Boza? Boleh dari kakak dulu mungkin? Nama saya Ihsan, saya sebagai founder di Sweta Boza. Nama saya Agus Tommy, saya sebagai ketua di Sweta Boza. Perkenalkan, nama saya M. Farhan, saya sebagai CEO founder di Sweta Boza Community. Oke. Sobat Bola, podcast kita kali ini dengan tema mengenal tinju olahraga yang jadi minat anak muda untuk mencari kebugaran dan ketangguhan. Langsung aja kita tanya-tanya sama founder-founder dari Kota Boza. Kapan dan di mana nih Kak terbentuknya Kota Boza? Siapa saja yang dibentuk dan apa perbedaan dari founder tadi yang dijelasin founder, saya founder sama ketua umumnya? Boleh Kak langsung jelasin aja. Dulu lah, menjelaskan pertama. Mungkin saya menjelaskan awal terbentuknya kayak di awal pembentukan street boxing itu pertama kali saya diajak Bang Isan ini ya, Bang Founder. Waktu itu iseng-iseng aja Mbak, ada orang yang mau tawuran, kami rangkul, nggak usah nih tawuran, kami kasih tahu impactnya apa, mending ikut tinju aja. Pada saat itu saya lihat oh ini project nih kalau ke depan dikonsepin lagi kan. Nah terus dari awal mulanya itu di Jalan Soekarno-Hatta Kak. Di Jalan Soekarno-Hatta, makanya namanya Sota ya? Soeta. Itu dibaca Soeta atau Sota? Soeta, oh ya. Nah, dari situ kan banyak kami merangkul orang-orang yang di sana dulu Kak untuk stop tawuran kan, jangan tawuran. Tapi seiring berjalan waktu antusiasnya banyak kan, makin rame ya sampai sekarang saat ini. Jadi istilahnya itu tawuran pada tempatnya lah Kak ya? Ya, jadi dia bisa meluapi emosi benar. ring tinju bukan Benar. di jalan lagi. Benar banget. Jadi perbedaan founder saya foundernya apa Kak? Founder itu pencipta Kak. Pencipta. Yang mencetuskan idenya lah. Itu foundernya siapa tadi? Kakak apa ya? Kalau founder itu yang ngebantu aku selama ini awal untuk membentuk ini. Oke. Kalau ketua umum itu yang memimpin apa yang kami bentuk ini, apa yang kami konsepi, beliau ini yang memimpinnya. Itu ketua umum bakal berganti nggak Kak? Kalau ketua umum itu ada pergantian, pilihannya tuh bisa ditunjuk langsung atau dari adik-adik ini. Oke, jadi kayak organisasi lah kayak. Iya, Organisasi olahraga. Terus Kota Boza ini hanya bergerak di event aja atau gimana Kak? awalnya sebenarnya itu dari community gitu nih Kak. Dari community, oke. Jadi setelah komunitas itu banyak, kita buat juga Sweta Boza pembinaan, ada Sweta Boza event, Sweta Boza camp, Sweta Boza pembinaan sama Sweta Boza community itu Bapak Tommy ini yang mimpinnya. Kalau Sweta Boza event sama kolektif kan, itu AA yang mimpin. Ada juga Sweta Boza camp, ada yang mimpin tapi tidak datang di sini. Oke. Boleh dijelasin nggak satu eventnya kayak gimana Kak? Kalau event kita tuh judul dari event tuh street boxing. Oke. Jadi kita tuh ngelakuin ini 8 kali. Jadi setiap volume itu selalu pindah-pindah tempat kita. Berbeda tempat. Ini udah masuk ke volume berapa Kak? Kalau hitungannya volume 7 karena kita Volume tuh 7. ada satu event yang memang tidak kami masuk di volume Kak. Kenapa Itu itu, Kak? size night club. Soalnya itu di klub malam. Oh, oke. Sisanya kami tetap masuk di volume. Tapi termasuk 8 volume ya? Enggak masuk udah 8. Sejauh ini Kota Boza dapat dukungan nggak sih Kak dari pemerintah? Kalau untuk sejauh ini belum ada sih. Belum ada. Ya rata-rata kami bergerak sendiri. Sponsornya ya adalah sedikit-sedikit dari orang-orang yang baik lah. Sama-sama brand-brand yang masuk sama kita. Itu aja. Harapannya buat pemerintah apa Kak? Biar Ya, harapannya untuk pemerintah lebih dilirik lagi lah kami. Karena kami ini positif lah, bukannya ibarat itu bukannya negatif lah. bener banget. Itu kan memaju olahraga tinju di Kota Palembang ya Kak?
Kalau dalam waktu dekat ini Kak, rencananya akan ada event apa? Rencananya akan ada event Pol 7 ya di GMMA. Itu siapa-siapa aja Kak yang main? Yang tandingnya? Banyak lah yang mainnya, termasuk aku juga main. Oh iya, main ya Kak. Lawannya dari mana itu Kak? Ada yang dari luar kota nggak? Jadi Lampung, kita tuh judulnya tuh Lampung PS Palembang kan. Oke. Jadi ada DJ Lampung lawan DJ Palembang, ada juga selebgram Lampung lawan selebgram Palembang. Sisanya tuh ada full atlet cewek Palembang lawan atlet cewek Lampung. Itu tuh banyak Kak. Jadi kita tuh lah judulnya baik Palembang PS Lampung tapi langsung Sumsel. Oke. Di 62 fighter main 31 match. Oh, berarti di Soeta Boza ini nggak hanya atlet aja tapi orang-orang dari luar juga bisa ya Kak? Selebgram apapun itu kita tampung lah. Mas. Itu gimana cara daftarnya Kak? Kalau ada orang awam yang mau daftar itu gimana? Boleh nggak? Bisa itu Kak. Gimana, Kak? Jadi kita ada orang awam nih yang belum kenal tinju ya. Mungkin kita bawa dulu ke tempat pelatihan. Kita ajari basic-basic dari gerakan, cara defense, cara menyerang, cara bernapas di dalam ring tinju kan itu kan beda kan. Nah dari situ kalau melihatnya oh bisa nih dia dimainkan, kita mainkan Kak. Jadi ada sistem seleksi juga kita untuk mengikuti event street boxing ini. Oke. Kalau untuk lawannya kita carinya gimana Kak? Misalnya udah dapet nih satu yang mau tanding, lawannya gimana kita carinya? Lawannya tergantung berat badan, tergantung pengalaman juga kan. Tapi juga ada orang yang punya camp sendiri yang pernah latihan tinggi juga kan. Itu kan nggak kami seleksi lagi Kak, langsung kan ketemu dengan camp yang lain kan. Oh, oke. Ya, kalau yang memang dari awal itu memang kami seleksi dengan tepat. Jadi lawannya itu sebanding lah ya Kak, Sebanding, ya. carinya. Oke. Terus form tinju keberapa yang paling heboh dan menarik nih Kak? Yang paling terkesan banget? Kenapa? Yang paling berkesan. Iya, volume keberapa? Menurut saya ya, berarti kan mungkin Iya, ada satu abang aja ya. boleh. Abang kan berbeda. Menurut saya itu di volume 4. Kenapa itu Kak? Karena impress kami di volume 4 itu meningkat tinggi Kak dibandingkan volume sebelumnya kan, volume 2 dan 3. Jadi waktu di volume 4 itu alhamdulillah konten kami naik dengan pesat kan, konten-konten IG, konten-konten TikTok. Mungkin dari situ banyak audiensi yang ingin bertemu dengan kami kan. Jadi naik engagementnya ya naik. Kalau dari Kak Ketua Umum nih, Kalau aku sih di night club mungkin ya, di night club. kenapa itu Kak? Karena di situ apa ibaratnya di dalam ruangan tapi masih rame yang datang sampai-sampai ya tidak muat lagi lah uang nggak masuk di situ kan. Karena saya itu di volume 2 kan. Volume 2. Di volume 2 itu itu akhirnya itu masuk ke community kita. Oh, semuanya masuk. Jadi masih kenal gaul lah kalau yang volume 2. Kalau yang volume 3 dan selanjutnya itu lah banyak orang lain tuh Pak, umum. Oke. Itu kalau mau nonton itu gimana Kak? Kita harus pesan tiketnya atau bebas untuk umum? Kalau kita tiketnya sekarang ini on the spot Kak. Karena kita Oh, oke. kalau yang untuk volume 7 ini kan kita terbatas tiketnya. Terbatas. Terbatas. Jadi kemungkinan itu cuma 500 tiket yang kita jual. Kalau yang volume sebelumnya kan kita ada online, Ada online. ada on the spot, itu kan selalu habis kan. Tapi kalau untuk volume 7 ini dibatasi. Kenapa dibatasi Kak? Ada. Oh, oke. Itu tidak memungkinkan ya. Lebih dari 300 penonton. Itu tempatnya nanti di mana Kak? Di Indo ya Kak, GMMA. Jadi di GMMA ini catch satu-satunya di Sumsel yang punya catch yang buat main boxing. Yang ada oktagon dan ring. Itu ada nggak dari pemerintahan udah supportnya? Kalau ini belum. Belum ya? Oke. Masih belum. Semoga aja ada kan. Semoga setelah dari sini lah. Terus nih, menurut kakak nih, olahraga tinju itu bahaya nggak sih? Kalau bahaya kenapa dan kalau nggak bahaya kenapa? Ini sebagai atlet. Boleh tuh, ada atletnya juga di sini ya? Kalau bahayanya yo ibarat tuh kalau harus yang benar-benar terlatih lah. Kalau olahraga tinju ini bukan olahraga yang main-main. Iya, Ya benar. bisa aku bisa. Kalau cuman mukul-mukul aja bisa. Itu nggak bisa. Soalnya harus latihan yang cukup, pola makan yang sehat, olahraga yang tepat, dan istirahat. Ya itulah. Kalau baiknya kenapa kalau baiknya Kak? Kalau baiknya ya lebih
untuk nyagu diri gitu lah ibarat tuh. Benar. Kalau di luar kan ada apa-apa kan, Jadi untuk bela diri ya bela Kak? diri lah, jaga-jaga diri kan. Apakah tinju ini masih bisa aman seandainya kalau ada pemain yang nggak ngelakuin sparring atau latihan dulu Kak? Itu masih aman nggak buat main? Oh, itu menurut kami harus wajib dicoba Wajib ya, Kak? dulu sparring karena dia kan pertama kali nih. Yang tanya tadi kan pertama Iya. kali yang ingin tanding kan. Nah, jadi kita tes dulu sparringnya gimana kan. Mental. Mentalnya. Mental dan cara mainnya. Ya, benar. Itu yang kami tekan itu di mental gitu. Karena ini bukan cuma sekedar fight, tapi ini ditonton banyak orang. Iya benar. Kalau enggak nanti fatal ya Kak? Ada nggak sih hal yang harus diperhatikan dalam olahraga tinju untuk persiapan para petinju yang akan bertanding? Ada. Apa aja tuh Kak? Kesehatan Boleh ya, kesehatan dikasih masih tahu? ya. Yang pertama pasti sehat lah. Ya. Yang sehat. Sehat Oke. itu yang tidak sakit kan dia waktu menjelang fight-nya tidak sakit. Sama dia olahraga yang cukup. Kardio yang cukup, makan yang sehat, dan pola tidur itu sangat penting kan? Pola tidur. Kalau dari Sweta Boza itu kita sediai pelatihan gratis juga untuk mereka. Itu Sweta Boza pembinaan itu. Itu boleh untuk umum atau yang mau naik giring tinju aja tuh Kak? Sebenarnya umum itu, umum. Tapi kalau untuk pada saat sebelum event itu lebih kami eksklusif lagi. Oh, oke. Seandainya terjadi cedera, apa yang Sweta Boza lakukan untuk menangani kejadian yang tidak diinginkan tersebut? Ya, yang ini kan kami selama ini Kak dari volume 1 sampai volume 8 ini masih digandeng PMI lah istilahnya. Tapi di PMI ini kita masih pakai budget Kak selama Oh, ini. oke. Jadi di podcast ini kan aku ngomong Boleh, untuk Kak. PMI semoga kedepannya tuh kami tidak pakai budget lagi lah untuk itu. Karena kita kan adunya kami kan Palembang ini kan tidak lagi malam-malam tawaran apa-apa Iya. kan. Lebih mengurangi lah. Iya, jadi dari tempatnya. Daripada PMI nunggu ya acara event-event yang lain yang kami lah. Benar banget Kak. Jadi dimohonkan untuk PMI sponsor. Palembang dan Sumsel lah. Oke. Terakhir nih Kak, apa pesan dan harapan Kakak untuk para pemula biar semakin giat latihannya dalam boxing tinju ini? Doain dulu. Boleh dari Kakak dulu. Kalau dari aku untuk kawan-kawan yang ikut tinju, biar semangat latihan itu yang pertama ya harus komitmen dengan diri sendiri kan. Kalau memang udah terjun nih, ya jangan setengah-setengah. Siapa tahu kan bisa jadi atlet, bisa jadi pekerjaan juga Mbak. Iya. Tinju itu Mbak. Ada tinju pro itu kan sudah jadi pekerjaan sehari-hari untuk bertinju kan. Bisa jadi coach. Kan. Itu aja sih pesannya. Dari Kakak? Kalau untuk aku, kalau buat orang pemula tuh jangan nekat lah. Galak kita lagi latihan tinju, langsung tiba-tiba ngajak sparring. Karena tidak semudah yang dia bayangkan. Iya, Langsung nak sparring, agak dia cedera, ada apa-apa. Kita juga yang nak tanggung jawabnya. Harus step by step Kak ya? Iya, jangan langsung cak itu. Benar. Dari Kak Iksan gimana Kak? Udah aku semangat sih untuk yang pemula itu. Kalau pemula kalian tuh kalau latihan tinju tuh yang penting tujuannya dulu. Kalau tujuannya jadi atlet, latihan ke camp-camp yang bagus. Tapi kalau kalian untuk eksis, ya masuk Sweta Boza eksis kalian. FYP pasti TikToknya. Tapi nggak apa-apa ya Kak kalau ada orang yang mau coba-coba dulu. Boleh, masih mending di Sweta Boza. Itu itu tujuan. Kalau misalnya masih 14 tahun, 15 tahun, mending jadi atlet. Tapi kalau tidak memungkinkan lagi, Iya, gitu kan, benar. boleh masuk Sweta Boza di pembinaan kami atau community kami kan. Itu tuh bisa untuk event, untuk nyubu-nyubu itu bisa. Kalau Sweta Boza. Sekedar passion olahraga. Iya benar, itu kan olahraga juga. Baik Kak, terima kasih atas ilmu dan waktunya. Sobat Keluarga di rumah, semoga dapat mengambil ilmu yang bermanfaat dari Sweta Boza. Ini ada sertifikat dari Dispora Prop Sumsel sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi kita. Semoga bermanfaat untuk Sweta Boza. Sebelum kita tutup, Sobat Keluarga di rumah jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe official YouTube channel kita Dispora Sumsel TV, dan jangan lupa komen dan share sebanyak-banyaknya agar kalian tidak ketinggalan sama podcast Ngopi Pora kita selanjutnya. Ngopi Pora, ngobrol pintar seputar pemuda dan olahraga dengan tagline Salam Pemuda Maju.
maju. Salam olahraga jaya. Sweta Boza, push your Push your limit.